Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Lalu mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk berefleksi bersama tentang hati. Tentu semua dari kita memiliki hati. Hati yang kecil ini ternyata memberikan dampak yang sungguh amat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan hati ini kita tahu bagaimana caranya untuk merasakan cinta, memberikan cinta. Tetapi dengan hati kita juga bisa mengerjakan hal-hal yang negatif, menaruh benci, dendam, iri hati. Nah, pada permenungan hari ini berangkat dari bacaan-bacaan suci, saya ingin mengajak kita untuk menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah kita sungguh sudah memiliki hati yang bersih, hati yang benar, hati yang diliputi oleh cinta? Atau di hati kita juga masih tersedia ruang kebencian, iri hati, dendam, dan amarah? Yesus dalam bacaan Injil tadi menegaskan bahwa tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Mengapa kok demikian? Kita telah mendengar ceritanya betapa Yesus ditolak oleh orang-orang setempat dari mana Yesus berasal. Ketika Yesus mengajar, mereka tidak menerima kehadiran Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus ini merupakan anak seorang tukang kayu yang kehidupan keluarganya mereka semua tahu. Setiap hari kerja sebagai tukang. Dan pasti mereka juga pernah menyaksikan ketika Yesus masih kecil, Yesus masih tinggal bersama Yusuf dan Maria. Hari-hari Yesus bekerja membantu ayahnya, Santo Yusuf, menjadi seorang tukang kayu. Kok tiba-tiba dia mengajar di rumah ibadat dengan kata-kata yang indah, mengerjakan hal-hal yang menakjubkan? Dari mana datangnya? Toh latar belakang keluarganya seorang tukang kayu. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di sini kita dapat melihat bahwa mereka pun memiliki yang namanya iri hati. Setiap dari kita pasti memiliki tendensi untuk iri hati. Dan kalau ini tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita olah, ini akan membelenggu kita dalam tindakan-tindakan yang negatif setiap hari. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada umumnya iri hati datang karena ketidakberdayaan kita melampaui kemampuan orang lain. Ketidakberdayaan kita untuk menerima kesuksesan, keberhasilan orang lain.
Maka dari itu perlu bagi kita untuk memiliki pola pikir yang positif. Kalau orang lain berhasil, kalau tetangga saya sukses, seharusnya saya ikut bergembira. Saya ikut bangga dengan keberhasilannya. Bukan justru menaruh iri hati, memusuhi, menceritakan keburukan-keburukannya. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pola hidup positif memang butuh perjuangan, butuh pembiasaan diri. Tetapi tentu sebagai orang-orang beriman, panggilan kita ialah untuk senantiasa hidup dalam semangat persaudaraan, kasih, dan kedamaian. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.